Stop adu domba antar panglima suku Dayak di Pulau Borneo, Kalimantan. Karena kami sendiri Al-Fakir Taum Alim, alhamdulillah pernah hidup selama kurang lebih 15 tahun di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan saling memanas-manasi seolah-olah ingin mengadu domba antara Panglima Bajaji dengan Panglima Jilah. Jangan sekali-kali berupaya untuk mengadu domba antar panglima dari beberapa suku Dayak di Kalimantan. Karena Pulau Kalimantan itu saat ini sudah terbagi menjadi 5 provinsi. Ini yang harus diketahui oleh saudara-saudara kami sebangsa setanah air di Indonesia. Mungkin ada yang belum pernah ke Kalimantan. Maka kita akan menceritakan sedikit kondisi Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo. Karena kami sendiri Al-Fakir Taum Alim mulai tahun 2002 hingga tahun 2016, ya kurang lebih ya 15 tahun, kami dakwah Islamiyah di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Alhamdulillah, di Kota Bontang, Kalimantan Timur kami mendirikan pondok pesantren yang bersampingan dengan lembaganya milik Katolik, Kristen Katolik, yaitu Pondok Pesantren Al-Ma'rifah di Jalan Bethlehem. Nah, jalannya Bethlehem nih, di kelurahan namanya Kelurahan Gunung Elai. Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Sudah sangat lama, yang namanya 15 tahun kami seorang dai, bahkan kami menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Setiap saat sudah belusukan kemana-mana, malang melintang kurang lebih 15 tahun, ke hutan-hutan, ke kota-kota, ke komplek-komplek, Masya Allah. Setiap hari, hampir setiap hari, kita sudah terbiasa malang melintang dakwah. Ya biasa namanya dakwah, rebutan lahan dengan para misionaris itu luar biasa. Kita keluar masuk hutan, Masya Allah, kalau para misionaris itu kan dibayar mahal-mahal. Sedangkan kami siapa yang bayar? Nggak ada yang bayar. Kami hanya mengharapkan bayaran dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia, apalagi saya melihat Masya Allah di YouTube ini channel-channel TV resmi kok sering menayangkan tentang pernyataan 2 panglima yang saling berseberangan. Yang satunya menayangkan tentang Panglima Jilah, yang satunya menayangkan tentang Panglima Bajaji, seolah-olah diadu domba. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Taum Alim punya kewajiban untuk mendamaikan keduanya. Jangan dipanas-panasi, jangan diprovokasi, jangan diadu domba. Masya Allah, kalau kita tidak sadar membuat konten yang mengadu domba antar para panglima di suku Dayak. Sedangkan kami 15 tahun itu keluar masuk hutan. Masya Allah, para misionaris dibayar, sekali lagi dibayar mahal. Kita siapa yang bayar? Ayo, ini terpaksa nih kami buka. Bagi saudara kami yang ingin tahu, di Google Map nih, ketik Pondok Pesantren Al-Ma'rifah Kota Bontang, Kalimantan Timur, akan muncul tuh. Atau ketik di Google blogspot miliknya Pondok Pesantren Al-Ma'rifah, atau di Facebook. Itu kami Masya Allah 15 tahun nih malang melintang tidak hanya di panggung-panggung. Kalau dakwah di Jawa kan enak nih, di atas panggung begitu dakwahnya. Itu bukan dakwah di atas panggung, itu ceramah cari amplop. Dakwah itu ya keluar masuk kampung, keluar masuk hutan, Masya Allah. Lah kalau di atas panggung-panggung itu menurut kami bukan dakwah, tapi ceramah, ya ceramah lucu-lucuan, hanya ceramah ngalor ngidul kemudian dapat amplop begitu. Sedangkan kami Masya Allah sudah ini malang melintang nih di hutan-hutan, dan sudah kenal banyak sekali suku Dayak, dan juga tidak hanya suku Dayak, mulai dari suku Kutai. Ingat nih, Kalimantan Timur atau sering disebut Pulau Borneo saat ini sudah menjadi 5 provinsi. Provinsi yang paling muda, yang paling terakhir adalah Provinsi Kalimantan Utara. Coba perhatikan,
Pulau Kalimantan 5 provinsi. Yang pertama, Provinsi Kalimantan Timur, ibu kotanya adalah Samarinda. Samarinda, tetapi aneh ya. Anehnya apa? Karena markas besar nih tentara ini, kodamnya itu, dan sekaligus poldanya itu ada di Balikpapan. Sehingga ini agak membingungkan antara Samarinda ataukah Balikpapan ibu kotanya. Dahulu ya bandaranya itu ada di Balikpapan semua, tapi sekarang alhamdulillah di Samarinda sudah ada Bandara Internasional Samarinda dan sudah beroperasi. Kemudian yang kedua, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini provinsi yang sudah sangat lama, yang ada sistem kesultanan zaman dahulu ya. Ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tatkala itu mendukung sistem kesultanan di Banjarmasin. Nah, ibu kotanya Banjarmasin. Jadi Kalimantan Selatan itu beribu kota di Banjarmasin. Tetapi dipindah ke Banjarbaru, namanya aja Banjarbaru, dipindah. Kemudian 3 provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ibu kota di Palangkaraya. Nah, ini sudah pernah ada kasusnya. Sebelum kami ke Kalimantan itu ada kasus antara orang-orang Sampit dengan orang-orang Madura. Ini luar biasa nih. Kalau orang suku Dayak sudah marah itu menakutkan nih ya. Makanya jangan diadu domba. Kemudian yang keempat, Provinsi Kalimantan Barat. Ini yang paling barat nih, berdekatan dengan laut ya, laut. Yang keberat lagi ya Sumatera. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pontianak, dan ramenya ada di kota Singkawang juga rame, kota Singkawang. Lah, di Kalimantan Barat ini Masya Allah ada kesultanan ya. Ada Sultanat Al-Qadiri. Kemudian ada Sambas. Sambas itu pusat para ulama zaman dulu. Para ulama ahli thariqah itu sanadnya sampai ke Kalimantan Barat, yaitu ke Sambas, As-Sambasi. Kemudian provinsi yang paling muda nih, yang paling baru dibentuk, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Yang ibu kotanya masih ini belum jelas apakah Tanjung Selor ataukah yang Bulungan ataukah Tarakan begitu. Dan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan tidak hanya dihuni oleh suku Dayak saja. Tidak. Jadi ingat nih, bagi orang yang belum pernah ke Kalimantan sama sekali, jangan dibayangkan bahwa Pulau Kalimantan itu dihuni oleh suku Dayak semua. Tidak. Tidak, suku Dayak itu malah justru sudah membaur dengan masyarakat. Karena di Pulau Kalimantan di masing-masing provinsi itu ada namanya suku Bugis, ada suku Kutai. Ya, suku Kutai di Kalimantan Timur banyak. Kalimantan Timur kan ada Kutai, Kartanegara. Kemudian ada suku Bugis. Nah, suku Bugis ini di mana-mana, hampir semua Kalimantan ada. Orang-orang Sulawesi banyak sekali di sana. Kemudian suku Jawa menyebar di mana-mana di Kalimantan. Suku Sunda, suku Batak, suku Aceh, orang-orang Sumatera banyak sekali di Kalimantan. Dan suku Madura, suku Sasak, orang-orang Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur banyak di Kalimantan. Dan hampir semua suku di Indonesia ada di Pulau Kalimantan. Jadi jangan diadu domba sekali lagi. Kalau diadu domba, Masya Allah, Masya Allah, ini seperti penjajah Belanda yang mengadu domba para pendekar-pendekar di Nusantara zaman dulu ya kan. Kalau zaman dulu itu kan para pendekar diadu domba oleh Belanda. Belanda mengadu domba para putra-putra Nusantara. Putra-putra pribumi diadu domba untuk saling kelahi, untuk saling perang, saling tempur, saling bunuh-membunuh. Sedangkan Belanda enak-enak tepuk tangan, sorak-sorai tepuk tangan, hore hore, Masya Allah. Kita sebagai bangsa yang merdeka, yang beradab, yang beri kemanusiaan, jangan meniru sikap Belanda. Demikian, semoga bisa dipahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.